bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas semua kasih-Mu, kemurahan, kebaikan. Kalau tadi pagi Engkau berikan kami nafas kehidupan, itu semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Kesetiaan Tuhan ada bersama dengan kami. Itu sebabnya kekuatan Tuhan yang menjadikan kami kuat sampai dengan saat ini. Kebaikan, kesetiaan, itu semua landasan kami bisa kuat dalam hidup. Maka hari ini Tuhan, Engkau kami nantikan. Engkau yang kami sembah. Dan hanya kepadamu kami mau beriman. Hari ini apapun keadaan kami Tuhan, kami mau bilang kalau Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus pasti tolong. Hari ini apapun keadaan kami Tuhan, kami mau bilang, kami mau serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya kalau Tuhan Yesus yang izinkan kami hidup, berarti Tuhan yang sediakan, Tuhan yang penuhi apapun yang kami butuhkan. Kami percaya hari ini firman Tuhan akan dinyatakan untuk menjadi kekuatan, menjadi rema. Dan setiap iman kami timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, biarlah hamba yang semakin kecil dan Tuhan Yesus yang semakin ditinggikan. Biarlah setiap mereka yang mendengar firman Tuhan dikuatkan, imannya dibangun, dan rasa percaya mereka sama Yesus semakin kuat. Sehingga apapun badai tantangan di dalam hidup mereka hari ini, mereka mampu untuk menang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, urapi hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati, yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Boleh berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus saudara. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara, saya ucapkan untuk setiap saudara yang sudah bergabung di live streaming, dimanapun saudara kekasih Tuhan berada hari ini, ya untuk khususnya daerah Jakarta, kita kembali pada ibadah online, tetapi tidak apa-apa, kiranya kemurahan kebaikan Tuhan tidak mengurangi rasa sukacita kita, tetapi kebaikan dan karunia Tuhan justru tetap ada untuk membuat kita tetap boleh bersukacita dalam keadaan apapun. So kita berdoa kiranya pandemi ini segera cepat bisa pulih, agar saudara bisa kembali bergabung lagi, terutama yang di Jakarta untuk bisa ibadah kembali di gereja. Saudara, saya mengucap syukur kalau hari ini kita bisa kembali bersekutu bersama. Saya boleh melayani saudara di gereja Tiberias. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk sama-sama kembali belajar saudara. Belajar mengenai apa yang perlu kita lihat perspektifnya Alkitab atau firman Tuhan. Sehingga dalam keadaan yang saat ini kita hadapi, kita boleh tetap sama-sama kuat. Bahkan bukan cuma kuat saudara, tapi kita bisa sama-sama menang atas segala tantangan hidup. Nah, saya kembali diingatkan saudara, kalau saudara perhatikan bahwa beberapa minggu ini saya berkhotbah tentang iman. Beberapa minggu ini saya berkhotbah tentang bagaimana Yesus menunjukkan kisah-kisahnya di dalam firman-Nya, bagaimana seseorang yang beriman kepadanya menang atas penyakit dan lain sebagainya. Nah, kalau saudara perhatikan juga minggu-minggu ini adalah minggu-minggu saya diizinkan Tuhan untuk mengajar, untuk dipakai sama Tuhan untuk mengajar ya saudara dan saya sendiri mengenai apa itu iman. Nah, hari ini saudara, saya ingin mengajak saudara untuk belajar tentang judul khotbah saya yaitu Become a Warrior of Faith ya saudara ya, menjadi pejuang di dalam iman. Bisa ditampilkan slide-nya ya, Become a Warrior of Faith. Nah, saudara, menjadi pejuang iman tentu ada hal yang harus saudara ketahui. Ya, saudara, menjadi seorang pejuang, menjadi seorang warrior, gak bisa serta-merta tanpa landasan, gak bisa serta-merta tanpa hal yang menjadi basic atau dasar. Maka kita lihat dulu nih, bisa ditampilkan slide-nya sambil menunggu slide. Ya, saya akan bacakan dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-38. Ibrani 10 ayatnya yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara perhatikan baik-baik. Kalimatnya adalah tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ya, ini perkataan Tuhan. Orang yang benar di hadapan Tuhan adalah orang yang hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, kalau dia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara, hari-hari ini gak cuman saudara, gak cuman saya, gak cuman
Artinya banyak orang yang hari ini mungkin kehidupannya sedang dalam dinamika kehidupan. Berbicara dinamika kehidupan, kita berbicara tentang apa? Seseorang pasti pengen punya hidup itu hari depannya hari yang cerah. Seseorang pengen punya hidup itu hari depannya itu hari yang semakin baik dan bukan sebaliknya. Seseorang pengen tiap tahun itu harusnya tahunnya makin baik, bukan tahun yang makin buruk. Tetapi kalau saudara perhatikan baik-baik, kadang-kadang kita diizinkan menghadapi yang namanya suatu hal tantangan yang mungkin di mata kita terlihatnya seperti kemerosotan. Atau mungkin kita lihat kok kayaknya hari-hari ini tambah buruk. Mungkin kalau saudara bandingin, kalau saudara mulai ngebandingin, Pak, tahun 2020 dengan tahun 2019 beda jauh, Pak. 2019 walaupun banyak tantangan, saya masih bisa aktivitas normal, tapi 2020 kayaknya baru kemarin saya ketemu, awal tahun, sekarang saya kayaknya baru bentaran, karena masa pandemi, saya tiba-tiba udah mau di penghujung tahun, Pak, udah mau akhir tahun, Pak. Dan ada banyak hal yang menjadi suatu tantangan besar dalam hidup saya, Pak, selama 2020. Mungkin saudara melihatnya demikian. Ya. Tetapi saya mau bilang sama saudara, memang semakin orang imannya mau dikuatkan, maka tantangannya juga akan semakin kuat. Karena lewat tantangan saudara dan saya, itu diizinkan untuk bertumbuh. Saudara boleh mengulang kata-kata saya, bertumbuh. Amin. Bertumbuh. Saudara, waktu kita masih kecil, sama kita sekarang udah makin dewasa, tantangan dalam hidup kita tuh beda. Ya. Dulu kita masih kecil, mungkin tantangan hidup kita belum ngerti apa itu harus kewajiban untuk misalkan bekerja dan lain sebagainya. Ya. Atau belum ngerti tentang bagaimana untuk berusaha, mencari nafkah dan lain sebagainya. Tetapi semakin saudara makin besar, saudara mulai mengerti bahwa hidup itu semakin hari, semakin saudara bertambah usianya, semakin saudara bertambah dewasa, saudara mulai memasuki tahap-tahap stages, ya, di mana saudara bertumbuh. Yang dulunya nggak pernah pusing mikirin tentang keuangan, sekarang udah mulai belajar pusing mikirin keuangan. Yang dulunya jomblo, sekarang udah mulai pusing mikirin tentang kebutuhan istri. Yang dulunya cuman berdua, sekarang udah pusing mikirin kebutuhan anak dan lain sebagainya. Jadi hidup memang bertumbuh sama seperti iman. Ya, itu sebabnya saudara di saat ada goncangan, saudara nggak boleh mundur. Karena di hadapan Tuhan saudara adalah orang yang benar dan Tuhan akan berkenan ketika saudara tetap setia dalam iman saudara kepada Kristus. Haleluya, amin. Ya. Tapi banyak orang yang mungkin ketika menghadapi tantangan hidup, ketika mungkin menghadapi kesusahan hidup, itu mulai ada kesesakan dan menjadi tawar hati. Ya, tawar hati itu udah mulai kayak ogah-ogahan, udah mulai kayak ya bodo amat, udah mulai kayak percuma beriman dari kemarin doa gak dijawab dan lain sebagainya. Tapi saudara hati-hati, Alkitab berkata demikian dari Amsal 24, Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya saudara, kalau bisa ditampilkan Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya. So basically kalau saudara bertanya sekarang, Pak gimana supaya kekuatan saya kuat Pak? Gimana saya kuat dalam menghadapi tantangan ini Pak? Gimana saya kuat dalam menghadapi pandemi ini Pak? Ya jelas, jangan sampai kamu tawar hati. Jangan sampai engkau dan saya menjadi orang yang tawar hati. Ada banyak orang ketika tantangan datang di dalam hidupnya, mungkin rumah tangganya, ya, mungkin di dalam pernikahannya menjadi tawar hati. Dan ketika tawar hati dia udah nggak punya lagi kasih mula-mula. Dan ketika nggak ada kasih mula-mula, di situ mulai saling cuek suami dengan istri. Dan ketika mulai saling cuek, di sana mungkin ada kesempatan demi kesempatan untuk akhirnya ketidaksetiaan muncul. Ada orang ketika tawar hati di dalam kehidupan ekonominya, ya, di mana Tuhan maunya saudara dan saya tetap percaya dalam perjuangan kita, walaupun kita kemarin mungkin sempat kehilangan secara finansial, kita banyak loss gitu ya, banyak penurunan atau mungkin banyak kehilangan kerjaan atau bisnis menurun dan lain sebagainya. Banyak orang yang tawar hati akhirnya apa? They prefer to stop untuk berusaha atau untuk berjuang. Ya, banyak orang yang memilih untuk stop dari berjuang dan akhirnya apa? Tidak menjadikan mereka lebih baik. Justru mereka akan semakin chaos, semakin kacau karena mereka tidak berjuang di dalam imannya dan iman yang menjadikan mereka mampu untuk
tetap bergiat di dalam perjuangan hidupnya. Ada banyak orang yang ketika di dalam, mohon maaf saudara, dalam penyakit, ya, saudara, orang, Alkitab berkata apa? Hati yang gembira adalah obat. Ya, banyak orang ketika menghadapi penyakit, kalau udah tawar hati, dia udah ngerasa sepertinya udahlah, kayaknya susah sembuh nih, kayaknya nggak mungkin nih. Saudara, rasa yang demikian, saya pernah sharing sama saudara, saya sempat belajar sedikit saudara ya, belajar sedikit. Bahwa ketika orang udah mulai ngerasa lemes gitu ya, seperti tawar hati, maka ini hormon kortisolnya muncul. Dan hormon kortisol ini yang akan semakin menyerang daya tahan tubuh atau imunitas seseorang. Sehingga akhirnya orang yang sakit menjadi tambah sakit. Tetapi kalau orang happy, orang beriman, orang percaya, ini ada kekuatan di dalam hidupnya. Ya, mungkin kalau dikenal dalam istilah biologinya ada hormon endorfin yang muncul, yang menguat. Sehingga apa? Orang makin happy, orang itu jadi apa? Jadi semakin kuat menghadapi penyakitnya, penyakitnya yang kalah. Ya. Kenapa? Karena psikisnya dia izinkan untuk bisa kuat gitu. Dan itu semua hanya karena iman. Tapi iman timbul dari pendengaran kan firman Tuhan. Makanya saudara, ini semua Bible, Alkitab dan lain sebagainya ini sangat berkaitan. Bible something yang bisa dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Alkitab sesuatu yang bisa dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya pelajari demikian. Jadi Amsal berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. That's why saudara, hari ini saya nggak tahu apa kesulitan saudara, tapi saya mungkin tahu secara general karena apa yang terjadi saat ini, pandemi ini mungkin membuat banyak orang sulit. Ya, dan gak habis-habisnya kita ngebahas pandemi ini. Kenapa? Karena memang ini yang terjadi sampai detik ini. Ya, ada banyak tantangan. Bahkan saudara, hari ini yang tadinya mungkin minggu lalu masih ada diizinkan untuk ibadah offline dan sekarang harus kembali ke online streaming dan lain sebagainya. Ini suatu tantangan, dinamika. But it's okay. It's okay. Saya bukan mengecilkan tantangan hidup saudara, tapi saya mau kasih tahu sama saudara bahwa Allahmu jauh lebih besar dari segala tantangan hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Saudara, ya. Maka dalam situasi yang demikian perlu kita semakin mengaktifkan iman, ya, dan hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus, ya. Berdoa sama Tuhan, ya, baca firman Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-22 dikatakan demikian, ya, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, ya. Saudara tulus, saudara ikhlas. Ya, ikhlas walaupun saudara menghadapi tantangan yang mungkin hari ini gak enak dalam hidup saudara. Tapi saudara apa? Keyakinan iman teguh. Ya, punya keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya. Saudara dan saya harus ikhlas, tapi imannya harus tetap teguh. Karena kita sudah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ini berbicara tentang Yesus yang sudah membasuh saudara dan saya. Ya. Saya percaya saudara, hari-hari ini ya, ada saudara yang mungkin gak bisa tidur, susah tidur. Dan mungkin saudara hari-hari ini ada yang mungkin sedang dalam keadaan hatinya dak-dikduk tiap hari. Ada yang gak bisa rest. Atau ada yang lagi rest, tapi otaknya gak bisa rest. Ya, saudara mungkin duduk bersama keluarga, tapi saudara nggak hadir di sana buat keluargamu, karena mungkin pikiranmu bercabang. Saya paham mungkin hari-hari ini ada orang yang sepertinya lagi nggak pengen ngomong sama siapapun, karena lagi ngerasa bete banget. Ya, lagi nggak pengen banyak ngomong sama siapapun, lagi pengen menyendiri. Ada satu tantangan dalam hidup saudara. Saya mungkin yakin juga ada saudara yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan yang kecewa, karena keadaan yang mungkin hari-hari ini terjadi. Ada saudara yang mungkin hari-hari ini sedang dalam keadaan lemes, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi saya mau mengajak saudara satu hal, bahwa kembalilah untuk tetap punya iman. Ya, pegang erat-erat janji-janji Tuhan. Ya, pegang baik-baik perkataan Tuhan. Maka kalau saudara lagi dalam keadaan yang, mohon maaf, kalau sekarang lagi gak baik, jangan segan-segan buka Alkitab lagi. Jangan segan-segan baca Alkitab, mau itu di handphone kayak terserah. Jangan segan-segan untuk berdoa lagi. Jangan segan-segan untuk worship and praise lagi. Ya.
Jangan segan-segan untuk tiba-tiba, Pak, tapi saya nggak biasa begitu, it's okay. Karena memang keadaan saat ini emang keadaan yang luar biasa dan kita perlu melakukan hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Kalau kita nggak biasa untuk praise and worship, then now we start to praise and worship. Kalau kita nggak biasa buka firman Tuhan, ini sudah saatnya kita membiasakan untuk baca firman Tuhan. Kalau kita nggak biasa doa, kita mulai saatnya sekarang membiasakan diri berdoa. Itu sebabnya saudara harus paham bahwa tanpa iman tak seorang pun dapat bertahan hidup dengan benar. Sebab selama di dunia ini kita nggak bisa menghindarkan diri kita dari berbagai pencobaan. Ya, pencobaan, tekanan, himpitan, masalah, tantangan hidup, mungkin ada sakit, penyakit dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang mungkin sehari-hari sedang membayang-bayangi. Tetapi dengan iman saudara dan saya, kita bisa menang atas semuanya itu. Dan kita bisa bebas dari segalanya itu. Yang percaya boleh berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, saudara. Nah, iman itu, ya, Ibrani 11 ayat yang pertama ngomong demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita punya dasar atas segala sesuatu yang kita harapkan. Kita berharap bukan karena kita gila. Kita berharap bukan karena kita sombong, kita berharap bukan karena kita tahu kita punya sesuatu di dunia ini yang bisa kita andalkan, tapi kita tahu kita berharap karena kita punya dasar kita iman dalam Kristus. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, artinya apa? Mungkin sesuatu ini tidak kita lihat sekarang, tetapi akan dibuktikan oleh waktunya Tuhan. Mungkin kita nggak lihat sekarang, tetapi akan terbukti sesuai dengan maunya Tuhan. Dan maunya Tuhan, kita berkata rancangan Allah di atas rancangan kita. Artinya apa? Yang terjadi mungkin tidak sesuai harapanmu, tetapi sudah pasti di atas harapanmu ketika engkau mengandalkan Tuhan. Yang setuju boleh bilang amin. Amin. Ya. Jadi this is what we call faith. Ya. Ini bukan satu hal yang nekat atau reckless, bukan sesuatu yang gambling, bukan sesuatu yang katakanlah seperti berjudi gitu. No. Ya, bukannya tidak terarah, tapi faith itu terarah, iman itu terarah. Arahnya siapa? Yesus. Gitu. Arahnya adalah firman Tuhan. Arahnya adalah apa yang Tuhan sudah siapkan yang terbaik di dalam hidup saudara. Ya. Filipi 4 ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. So basically Tuhan paham apapun perkara yang saudara hadapi hari ini. Tuhan tahu. Maka Tuhan izinkan. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa segala perkara dapat saudara hadapi, saudara dapat menanggung semuanya itu, bukan karena kekuatan saudara. Tapi ketika saudara berpegang sama Yesus. Karena saudara diberikan kekuatan sama Yesus. Punya tubuh darah Yesus. Diurapi oleh minyak urapannya. Karena saudara pegang janji-janjinya. Kalau saudara bilang, Pak, saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begitu, saya nggak kuat lagi begini. Mohon maaf saudara, kalau saudara bilang demikian, berarti saudara masih melihat keterbatasan diri saudara. Dan kalau memang saudara nyatakan demikian, memang betul karena saudara dan saya terbatas. Tetapi kalau saudara bilang, saudara punya Yesus dan saudara bilang, saudara nggak bisa menghadapi tantangan hidup saudara, mohon maaf saudara, berarti saudara belum mengenal Yesus yang harusnya saudara kenal. Karena Yesus yang ngomong segala perkara dapat kita tanggung, oleh karena Yesus yang memberikan kita kekuatan. Saya juga pernah merasa berat saudara. Saya minggu lalu pelayanan, ada seseorang jemaat di Tiberias, kasihan saudara. Dia sekitar Rabu malam saya melayani beliau. Ya, dia sangat senang karena Tuhan berikan mujizat. Dia akhirnya bisa membeli sebuah rumah rusun di salah satu tempat di daerah Jakarta Utara. Saudara, dia di kick out sama sahabatnya sendiri dari rumah yang dia sewa. Dia ada istri satu dan punya seorang anak. Ya. Dia nggak punya duit lagi. Duit dia kalau nggak salah cuman duit semuanya terkumpul, duitnya dia dan keluarganya mungkin sekitar 20-an juta. Tapi malam itu dia harus di kick out, dia harus keluar karena temennya mau untuk dia pindah. Karena temennya bilang bahwa
tempat itu mau dipakai, walaupun pada akhirnya tempat itu nggak pernah terpakai sampai sekarang. Dan dia bingung saudara, dia bingung, tapi dia punya iman. Bagaimana caranya dengan uang yang sekian puluh juta dia bisa dapat tempat tinggal. Dia berpikir sama istrinya mau pindah ke Bandung atau mau pindah ke Tangerang atau mau kemana, cari tempat di pelosok-pelosok. Ya, tapi mereka berpikir tapi sekolah anaknya di tempat itu masih belum beres, nanti gimana ongkos dan lain sebagainya. Ya, saya terharu dan saya kasihan, saya menangis saudara bersama tim ya melayani ya di rusun tersebut. Tapi puji Tuhan saudara, ya walaupun dibelikan rumah yang sederhana, ya yang mungkin luasnya tidak terlalu luas, tetapi ketika iman dia bekerja, ya saudara, tiba-tiba somehow ada keajaiban. Singkat cerita, dia diberikan sama Tuhan kesempatan untuk bisa bahkan membeli rumah di sebelahnya, rumah rusun di sebelahnya dengan menyicil, dengan apa yang dia punya saudara. Dan akhirnya dia bisa melunasi. Ya. Dan waktu saya diminta untuk melayani, ya malam-malam gitu, kebetulan adalah hari ulang tahun beliau gitu ya. Kami sama-sama menikmati kebersamaan ya dengan beliau benar-benar menangis, berdoa ya, dan juga di hadapan tim juga bersaksi. Bahkan dia bilang, Pastor Jonathan tolong kasih tahu nanti kalau khotbah tentang kisah ini, karena saya percaya ada banyak orang yang mungkin butuh dengar ini. Ketika mereka nggak tahu lagi harus ngapain, tapi ketika iman mereka percaya Yesus sanggup melakukan segala sesuatu, pasti ada jalan keluar dan pasti ditolong. Ya, kami terharu saudara. Ya, kebetulan itu hari yang sama, hari ulang tahunnya, jadi kami ya menyanyi-nyanyi lagu bersama-sama, kami menghibur beliau bersama keluarganya. Ya, tentunya dengan ya SOP saudara ya, masker dan lain sebagainya, tetap ada social distancing dan lain sebagainya. Jadi saudara, hal-hal yang demikian nyata ya, iman itu nyata dan Yesus itu nyata ya. Maka Ibrani 10 ayat yang ke-23 berkata demikian, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Ya, kita berpegang teguh pada pengakuan. Jadi kalau saudara udah mengaku sama pengharapan saudara, saudara pegang teguh pengakuan saudara. Kalau saudara udah doa sama Tuhan, saudara percaya A, B, C, dan D, saudara pegang teguh itu apa yang udah saudara doain. Ya, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya, jadi kalau setia berarti apa artinya saudara? Kalau setia berarti dia nggak akan ninggalin doa-doa saudara. Kalau dia setia berarti dia nggak akan anggap sepele doa saudara. Kalau dia setia berarti setiap saudara berdoa dia lagi dengerin saudara. Kalau dia setia berarti apa yang saudara pegang, apa yang saudara akui di hadapan dia, pengharapan saudara kepada dia, itu dia pegang, itu dia catat, itu dia akan lakukan bagi saudara, untuk kebaikan saudara. Karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupmu dan bagi hidupku. Yang setuju boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Jadi ini adalah hal yang perlu kita sadari kembali. Tapi tentu kalau saudara jarang mendengar hal-hal yang demikian, kalau saudara jarang mendengar firman Tuhan, maka saudara nggak tahu kebenaran. Kebenaran itu tidak bisa memerdekakan saudara. Tetapi ketika saudara datang dengan firman Tuhan, saudara mendengar suatu kebenaran, dan kebenaran ini yang memerdekakan hidupmu. Nah, saya akan mengajak saudara untuk masuk ke dalam satu perikop. Ini adalah bagian akhir dari khotbah saya. Ya, saya membuat sebenarnya serial gitu ya. Tapi ini salah satu bagian akhir dari beberapa seri minggu lalu ya, dan kita akan belajar dari Lukas 7 ayatnya yang pertama sampai ke 10. Saya akan bacakan untuk saudara dari Lukas 7 ayat yang pertama sampai ke 10. Dikatakan demikian, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Nah, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka.
Dan ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Ya, ini ngomongin tentang jiwa yang korsa, saudara, jiwa yang setia, ya, jiwa-jiwa prajurit gitu ya. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Waktu saya membaca firman ini, saudara, saya bertanya, mengapa ada orang yang bisa punya iman demikian di saat seperti itu? Ya. Dia yang pertama, ada 3 poin yang saya pelajari di sini. Kalau saudara lihat baik-baik bahwa poin yang pertama saya pelajari, ternyata iman dimulai bergerak ketika kita menghargai sesuatu. Ya, ayat yang kedua ngomongin tadi seorang perwira itu punya hamba yang sangat dihargainya. Ya. Makanya dia mulai untuk mencari cara bagaimana hambanya itu bisa sembuh. Ya, jadi iman dimulai bergerak ketika kita menghargai sesuatu. Nah, perlunya kita beriman karena kita menghargai kehidupan kita. Saudara, kadang-kadang kita malas beriman, kenapa? Karena kita kurang menghargai kehidupan kita. Honestly, atau frankly speaking, jujur aja, banyak dari kita mungkin kurang menghargai nafas kehidupan kita tadi pagi waktu kita bangun. Ada orang yang bangun langsung lihat HP, ada orang yang bangun langsung lihat WhatsApp, ada orang yang bangun langsung lihat Instagram, ada orang yang bangun langsung cari makan, langsung cari minum. Tapi ada orang yang bangun dan berpikir sejenak, wah, saya masih bangun, saya masih punya nafas kehidupan. Ini adalah ciri-ciri orang yang menghargai, dan akhirnya dia berdoa dulu sebelum dia injakkan kakinya keluar dari kamarnya atau dari tempat tidurnya, dan dia berdoa dan dia mulai bersyukur dulu di pagi hari karena ternyata dia masih bisa bangun di pagi tersebut. Itu adalah salah satu bentuk dari iman. Ketika saudara menghargai kehidupan yang saudara punya sekarang, or at least saudara menghargai orang-orang di sekitar saudara yang sayang sama saudara, yang mengasihi saudara, yang mendukung saudara, saudara gak akan pernah menyerah terhadap iman saudara. Waktu saudara menghadapi penyakit, saudara akan tetap berkata, aku pasti sembuh. Waktu saudara menghadapi satu tantangan hidup dalam kerjaan saudara, saudara pasti akan bilang, sesuatu yang baik pasti akan terjadi. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Waktu saudara diperhadapkan dalam tantangan badai kehidupan di pernikahan saudara, di keluarga saudara, persaudaraan saudara, saudara akan tetap tidak menyerah dan tidak akan meninggalkan pasangan saudara, dan saudara akan bilang, Tuhan pasti pulihkan, bersabar, dan tetap berusaha. Waktu saudara menantikan seorang keturunan, saudara menantikan pemulihan di dalam hidup saudara, saudara akan berkata, aku harus tetap percaya, Tuhan pasti akan nyatakan di waktunya Tuhan. Ya. Kenapa saudara? Karena menghargai kehidupan saudara adalah saudara menghargai apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Sebab dia mati di atas kayu salib supaya saudara beroleh hidup. Dia menukar posisinya. Divine exchange. Pertukaran ilahi. Saudara dan saya yang harusnya disalib, tapi dia yang memilih untuk dirinya yang disalib, supaya saudara dan saya dilayakan untuk bisa menjadi warga kerajaan sorga lewat tubuh dan darahnya.
Kalau saudara menghargai karya Yesus di atas kayu salib, and you appreciate that, saudara menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan bagi saudara, dan saudara tahu dia bilang, oleh bilur-bilurku engkau sembuh, dan saudara mendengar bahwa oleh karena Yesus di atas kayu salib, saudara sudah ditebus dari dosa-dosamu, engkau akan tetap setia untuk hidup bertobat, percaya engkau sembuh, percaya pemulihan datang, dan engkau tidak akan menyerah sama hidup, tapi apapun tantangannya, engkau percaya segala perkara dapat engkau tanggung oleh karena Kristus yang memberikan engkau kekuatan. Amin. Ini adalah cara saudara beriman. Perwira ini dia mengasihi, dia menghargai hambanya. That's why dia mau untuk beriman bagi kesembuhan hambanya. Sehingga apapun keadaan kita saat ini, it's okay. Take your time. Take your time. Ambil waktumu sejenak. For a moment. And think about how precious your life is. Dan berpikir sejenak betapa berharganya kehidupan saudara. Betapa berharganya nafas yang Tuhan kasih tadi pagi di hari Minggu ini. Di tanggal 20 September 2020. Think just for a moment. Sekarang masih jam 1:22 waktu Indonesia Barat. Mungkin tadi saudara bangun di jam 6 pagi ya, waktu Indonesia Barat. Dan saudara sudah melewati sekian jam. Walaupun ada banyak pikiran di kantor, pikiran tentang keluarga, pikiran tentang penyakit, pikiran tentang orang yang saudara kasihi. But you think, hidupku berharga. Itu cikal bakal saudara bisa punya beriman. Yang kedua, iman adalah cara saudara mengapresiasi dan mengasihi. Ayat yang keempat dan kelima saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik dikatakan apa? Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ini permintaan orang perwira tersebut kepada tua-tua Yahudi supaya datang sama Yesus. Karena perwira ini ya seorang centurion, dia datang, dia tahu bahwa dia bukan seorang Yahudi, jadi datang sama orang-orang tetua-tetua Yahudi untuk datang sama Yesus. Ya. Tapi karena mengasihi, ya, dan dia mengapresiasi, dia cari cara gimana cara bisa pendekatan, cara masuk kepada Yesus, dan di akhirnya dia cari cara tua-tua Yahudi ini bisa ngomong. Ya. Dan akhirnya, ya, ketika dia punya apresiasi dan mengasihi, ya, imannya ini juga yang menggerakkan. Itu sebabnya kebanyakan orang kurang beriman adalah orang-orang yang susah mengapresiasi apa yang udah Tuhan kasih dalam hidupnya. Terlalu egois akan kesedihan dan kesusahan tantangan hidup ketimbang percaya bahwa Tuhan terlebih besar daripada tantangan hidupnya. Ketimbang percaya bahwa Tuhan selalu ada dan melakukan yang terbaik baginya. Ya. Saudara, mohon maaf, saya pun pernah mengalami yang demikian. Waktu saya diperhadapkan sama sebuah tantangan, terkadang saya terlalu egois, saya terlalu mengasihani diri sendiri, saya terlalu takut, saya terlalu gentar, sampai saya lupa bahwa Yesus saya ini lebih besar daripada tantangan yang saya hadapi. Kadang-kadang saya terlalu egois, saking egoisnya saya gampang curhat sama orang tentang kesedihan hidup saya, tentang tantangan hidup saya, padahal ada banyak kebaikan yang udah Tuhan kasih dalam hidup saya, tapi itu jarang untuk saya jadikan sebagai patokan iman saya. Karena apa yang kita hidupi ini, kehidupan ini, kebanyakan memang manusia itu nature-nya itu cuma lihat yang buruk-buruk. Sehingga yang baik-baik itu nggak dia pikirin. Padahal yang baik itu kalau dia mau bersyukur sama Tuhan, kebaikannya Tuhan jauh lebih banyak dari segala hal yang buruk yang terjadi dalam hidup dia. Dan sekalipun kalau itu hal buruk terjadi, saudara, itu bagian dari pendewasaan iman kita. Supaya pada akhirnya ketika iman kita dinyatakan lulus, suatu saat kelak kita akan kembali kepada rumah kita yang sebenarnya, kerajaan sorga. Amin. So, cara kita mengapresiasi Tuhan adalah cara kita beriman. Cara saudara melihat seberapa besar Tuhanmu adalah cara sebesar apa engkau berani beriman. Semakin kecil engkau berani beriman, semakin kecil engkau anggap Tuhanmu. Tapi semakin besar engkau boleh beriman, maka semakin besar engkau menganggap Tuhanmu.
That's how you appreciate your God, on how big your faith is. Sebagaimana besar imanmu, sebagaimana besar engkau menyatakan kebesaran Tuhanmu. Amin. Dan yang ketiga, saya boleh undang WL Singers dan pemusik. Yang ketiga, yang terakhir saudara, poin yang ketiga, iman adalah sikap yang rendah hati dan percaya penuh akan Tuhan. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang, ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. So basically iman adalah sikap yang rendah hati dan penuh percaya akan Tuhan. Menunjukkan iman adalah menunjukkan bagaimana tingginya Tuhan dan rendahnya kita tanpa Tuhan. Maka hari-hari ini dengan segala kerendahan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, saudara. Kita mau mendengar masukan-masukan dari orang-orang yang Tuhan pakai dalam hidup kita, hamba-hamba Tuhan. Orang-orang terdekat kita, orang-orang baik yang selama ini dukung kita. Kita dengar apa nasihat mereka. Suami udah mulai harus mendengar istri. Istri mulai dengerin suami. Anak dengerin orang tua boleh dengerin anak. Bos boleh dengerin anak buah dengerin bosnya. Kerendahan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, artinya kita juga mau membuka kembali firman Tuhan, membaca Alkitab, merenungkan setiap saat. Maka akhirnya pemulihan, kesembuhan, dan kebaikan Tuhan akan terlihat nyata di dalam hidup kita. Iman bukan menyangkali realita. Iman adalah menyadari realita yang sedang terjadi, tetapi memilih untuk tidak menyerah karena kita tahu kepada siapa kita berpegang. Pandemi COVID-19 mungkin adalah hal yang sangat membosankan di telinga saudara, bahkan hal yang sangat membosankan didengar, bahkan hal yang sangat mengganggu. Tapi saya mau bilang sama saudara, apapun yang terjadi saat ini, entah itu pandemi, entah itu masalahmu secara personal, entah itu masalah kehidupan pribadimu, saya mau mengatakan yang demikian. Kenali Tuhanmu, kenali Yesusmu. Semakin kau kenal Yesus, semakin kau kenal betapa besarnya Dia dan betapa kecilnya tantangan hidupmu. Karena Dia segala perkara dapat kita tanggung. Haleluya. Boleh berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita sama-sama ingin mengangkat pujian ini, saudara. Mengenalmu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Bila ku buka mataku, amin, dan lihat wajahmu, ku terkagum, bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung, amin, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kalau hari ini kami masih belum mengenal Engkau, untuk percaya penuh bahwa iman kami di dalam-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Maka izinkan kami untuk kembali beriman di masa-masa sulit ini Tuhan. Untuk boleh tetap kuat dalam segala tantangan. Untuk boleh tetap percaya sekalipun mata kami tidak melihat. Karena iman adalah bukti dari segala yang tidak terlihat dan dasar dari kami berharap. Maka hamba berdoa secara khusus untuk setiap mereka yang saat ini sedang beribadah, khususnya lewat live streaming saudara. Engkau disayang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus peduli sama engkau. Tuhan tahu apa yang kau hadapi saat ini. Orang boleh ngomong apa, berita boleh ngomong apa, tapi patokan hidupmu harus tetap firman Tuhan. Karena janji Tuhan bagimu dan bagiku adalah kita menang atas segala perkara. Sebab Dia memberikan kekuatan bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami sangat mengucap syukur buat anugerah yang Tuhan Yesus berikan di hari ini kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan telah menguatkan setiap kami, mengajar, mendidik setiap kami. Maka matarakan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami percaya kemanapun kami melangkah, kami akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Maka berkati hamba-Mu terkasih, Pastor Jojo dan keluarga besar Tuhan berkati luar biasa. Kemanapun Pastor Jojo bersama dengan tim pelayanan melayani Tuhan, semakin banyak jiwa akan dimenangkan dan tentunya nama Tuhan terus dipermuliakan. Berkati beliau di dalam pekerjaan, usaha, bahkan juga apapun yang dilakukan, Tuhan Yesus selalu buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka sebagai wujud rasa terima kasih kami kepada Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kuduskan setiap rupiah persembahan yang kami berikan pada saat ini. Kami mau belajar beri yang terbaik buat Tuhan Yesus, dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu memberi yang terbaik kepada setiap kami. Inilah persembahan kami yang terbaik buat Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang diberkati Tuhan dan siap memberi. Kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk bisa memberi yang terbaik melalui persembahan kita. Baik saudara yang tergabung di dalam program live streaming, di layar saudara ada 3 nomor rekening yang tertera saudaraku. Jadi saudara bisa transferkan persembahan saudara ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Yang pertama di BCA KCU Gajah Mada di 0123017771. Yang kedua di Bank Mandiri Kemang Raya di nomor rekening 1260004328331. Dan bagi saudara yang memberikan persembahan berbentuk US dollar, saudara bisa transferkan persembahan saudara di nomor rekening BCA USD KCU Gajah Mada di nomor rekening 01230183227. Saudaraku dikasih dalam Tuhan. Dan informasi yang kedua, pada hari Rabu jangan lupa ada ibadah tengah minggu saudaraku melalui ibadah live streaming Gereja Tiberias Indonesia di website kami saudaraku dikasih dalam Tuhan di www.tiberiaslivestreaming.com. Saudaraku, ada 2 kali ibadah, 23 September 2020 pada pukul 17 bersama dengan Bapak Pendeta Markus Mercio, dan pada pukul 19 bersama dengan Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak. Dan
Dan tentunya dalam setiap ibadah gereja Tiberias akan disertai di dalam sakramen perjamuan kudus. Dan tentunya dengan minyak urapan juga, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan kami gereja Tiberias Indonesia juga membuka pelayanan doa khusus bagi jemaat yang terdampak COVID-19. Saudara bisa menghubungi ketiga nomor telepon yang tertera di layar saudara, yaitu di mana saudara bisa yaitu minta doakan saudaraku kepada 3 pendeta yang ada di layar saudara yang siap melayani saudara di dalam doa melalui via telepon. Jadi saudara bisa menghubungi, saudara bisa catat atau bisa memfoto nomor telepon yang tertera di layar saudara. Ada 3 nomor rekening yang tertera di sana saudaraku, di mana hamba-hamba Tuhan tersebut siap melayani saudara di dalam doa melalui via telepon. Dan perjamuan kudus dan minyak urapan, saudara juga yang membutuhkan perjamuan kudus dan minyak urapan, saudara bisa ambil perjamuan kudus dan minyak urapan, yaitu di Tiberias Cempaka Mas, Kompleks Cempaka Mas, Blok E nomor 8 sampai dengan 9 di Jalan Lejen Suprapto, Jakarta, pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pada pukul 12 sampai dengan pukul 18. Sekian beberapa informasi yang bersama-sama kita bisa perhatikan. Kami mengucapkan selamat memberi kepada seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Doa kami, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Terima kasih buat setiap rupiah persembahan saudara berikan siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap rupiahnya. Tiba saatnya kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus pada siang hari ini. Bangkitkan iman kita dalam Yesus Tuhan kita. Terima kebaikan Tuhan, terima mukjizat Tuhan pada siang hari ini. Kita mau naikkan pujian syukur kita, Yesus Kau telah mati bagiku. Hapus dosa tubuh dan darah Tuhan sempurnakan kehidupanku. Sama-sama kita boleh bangkit. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara di rumah sudah persiapkan hosti dan anggurnya, kita akan sama-sama menyatu untuk perjamuan kudus. Kita angkat rotinya dulu yang akan kita bentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuh, jiwa, dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini, kami tidak akan terkapar di meja operasi, kami tidak akan terkapar di rumah sakit, kami tidak akan terkapar di ruang ICU, kami tolak lumpuh, kami tolak pikun, kami tolak koma, kami tolak segala bentuk sakit kanker, kami tolak segala bentuk sakit tumor, kami tolak virus COVID-19. Bahkan setiap detail dari tubuhku, organ tubuhku, semuanya disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Dimanapun kami melangkah, kami pasti dijaga malaikat sorga, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Mari saudaraku, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan dengan iman percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji untuk bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga menjadi keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, kami tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga, jauhkan kami dari perselingkuhan. Mulut kami dikuduskan tidak menipu, tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan tidak cemar, tidak curi. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Aku tolak segala fitnah, aku tolak fitnah atas keluarga, aku tolak fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Dan sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, maka segala penyakitku hari ini sudah pasti sembuh. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, aku dan anak-anakku. Kami semua jadi orang-orang yang pintar, yang pandai, yang cerdas, yang rendah hati, yang bijaksana. Mana melangkah jadi generasi the best and the biggest di bidang kami masing-masing. Menjadi generasi yang dipakai sama Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya oleh kuasa darahnya, jantung kami sempurna, ginjal kami sempurna, paru-paru kami sempurna, lever kami sempurna, darah kami sempurna, tulang-tulang kami sempurna. Bahkan setiap penyakit, setiap penderitaan hari ini sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kami sembuh dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Masing-masing saudara boleh berdoa. Apa yang menjadi sesuatu tantangan dalam hidup saudara, atau yang menjadi beban, yang menjadi penyakit, yang menjadi masalah yang ganggu hati dan pikiranmu, engkau bawa dalam doamu kepada Tuhan Yesus. Lewat kuasa darahnya, kamu sembuh, kamu pulih, kamu menang. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana, tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, saat aku tidur pun aku diberkati, aku pasti dicukupi, aku tidak akan miskin, aku tidak akan bangkrut, dan aku tidak akan kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana, setiap hari jubahnya baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku mulia akan terbang kawan-kawan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana, selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaan, usaha, bisnis, karir, studi, pelayanan, keluarga, segala bentuk aspek hidupku diberkati Tuhan. Puluhan kali ganda, ratusan kali ganda, bahkan ribuan kali ganda dari yang tertinggi yang pernah kami raih. Kami raih firman-Mu, hidup kami di bumi seperti di sorga. Segala kutuk, segala penderitaan, segala penyakit sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus, saya akan berdoa untuk minyak urapan ini. Saudara yang bawa minyak, saudara boleh angkat minyakmu di rumah, atau dimanapun kau berada, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memberikan perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias. Tertulis langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, yang memuliakan Allah, memuliakan manusia. Ada pada Hakim 9 ayat 8 sampai ke 9. Inilah minyak urapan yang punya kuasa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan juga roh jahat. Ada pada Markus 6 ayat yang ke-12 sampai ke-13. Inilah minyak urapan yang menghancurkan segala kutuk. Ada pada Yesaya 10 ayat yang ke-27. Dan inilah minyak urapan yang menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Ada pada Ibrani 1 ayat yang ke-9. Bahkan Alkitab yang berkata di akhir zaman ini, Wahyu 6 ayat 6, Shemen, Velayan, Altazik, ada minyak, ada anggur, tidak akan dirusakkan. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini menjadi minyak urapan yang kudus, yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang memuliakan aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita tutup ibadah ini,
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas semua kasih-Mu, kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan pulihkan bangsa dan negara Indonesia. Engkau akan selalu menyertai bangsa dan negara ini. Engkau akan selalu menyatakan kuasa-Mu dan nama-Mu dipermuliakan di dalam bangsa dan negara ini. Kami berdoa secara khusus untuk para pemimpin kami, untuk setiap orang-orang yang dipakai sama Tuhan, diizinkan sama Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara ini. Kami berdoa juga khususnya untuk gereja Tiberias Indonesia. Berdoa dimanapun gereja ini melayani, dimanapun gereja ini berada, Tuhan Yesus yang nyatakan kuasa Tuhan, yang memagari, yang menyediakan apapun yang dibutuhkan. Bahkan di saat-saat seperti ini, gereja Tuhan, gereja Tiberias, tetap dalam perlindungan penuh, tetap dalam karunia, anugerah, kemurahan, kebaikan Tuhan. Dan gereja ini dipakai untuk mempersiapkan semua jemaat dan pelayannya menjadi orang-orang yang kudus, misionaris, dan siap ke surga. Berdoa secara khusus untuk Bapak Gembala Sidang dengan Ibu Gembala Sidang kami. Bapak Dr. Yesaya Pariaji dengan Ibu Darniati Pariaji. Agar Bapak sama Ibu panjang umur, awet muda, sehat sempurna. Kemana melangkah selalu penuh dengan urapan Tuhan. Malaikat sorga menjaga, malaikat sorga mengiringi langkah mereka. Kami berdoa yaitu untuk anak-anak, cucu-cucu keluarganya semuanya. Tuhan pelihara, Tuhan yang jaga dengan sempurna. Berdoa secara khusus untuk kakak-kakak kami, Pastor Aristo dan Kak Argo. Dimanapun mereka melayani, dimanapun mereka berada. Kuasa Tuhan menyertai mereka dan janji-janji Tuhan dinyatakan di dalam hidup setiap mereka. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini khususnya sedang live streaming. Apapun yang menjadi tantangan dalam hidup mereka. Iman mereka tidak tergoyahkan, tapi iman mereka ada di dalam Kristus Yesus. Sehingga segala perkara dapat mereka tanggung oleh karena kekuatan yang Tuhan sudah nyatakan lewat kuasa tubuh dan darah Yesus. Lewat kuasa pengorbanan Tuhan Yesus. Divine exchange, pertukaran ilahi yang Tuhan nyatakan agar kami semua beroleh hidup yang kekal, kuasa, kemenangan dari kerajaan surga. Terima kasih Bapak, hamba berdoa secara khusus untuk setiap teman-teman pelayanan yang hari ini sedang melayani. Semua hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang melayani. Agar kiranya Tuhan ya juga Engkau yang pakai Tuhan di hari-hari ini. Agar mereka Tuhan pakai mereka lebih lagi, khususnya teman-teman yang hari ini sedang yaitu bersama-sama dengan hamba melayani secara live streaming. Teman-teman pengerja Tiberias semuanya diberkati, penuh kuasa, penuh mujizat, penuh kemuliaan. Bahkan setiap pembicara di sesi berikutnya Tuhan juga ada Pastor Gideon dan juga ada Pastor Aristo dan juga Pastor Marcel dan Alex dan setiap pastor-pastor yang melayani di ibadah-ibadah offline. Agar Tuhan selalu urapi mereka, selalu menjaga mereka dan Engkau yang selalu bersama-sama dengan setiap pelayanan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu besar bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku, sebelum kita tutup ibadah ini, kita mau menerima berkat dari kerajaan sorga. Kasih-Nya, kemurahan, kebaikan yang menyertai kita. Bapak izinkanlah hamba untuk mengucapkan doa berkat seperti yang Kau ajarkan langsung kepada Nabi Musa. Musa mengajarkan kepada Harun dan anak-anaknya untuk diucapkan kepada bangsa Israel. Ketika mereka diperhadapkan dengan maut, dikejar oleh bangsa Mesir, Tuhan membelah lautan menjadi dua dan mereka menang atas maut. Ketika mereka menantikan tanah perjanjian, Engkau yang selalu iringi mereka dengan tiang awan, tiang api dan roti mana yang tidak berkesudahan. Artinya supply selalu bersama dalam perjuangan iman mereka. Sampai akhirnya mereka menerima tanah perjanjian. Dan hari ini kami yang sudah menerima tubuh dan darah Yesus, terlebih kami akan menerima yang Tuhan janjikan, yaitu sebagai warga kerajaan surga. Haleluya. Yevarekha Adonai Veish Merekha Yair Adonai Panav Elecha Vechoneka Isha Adonai Panav Elecha Ve'Hashem
leka shalom, Leah Hashem, leka shalom. Kiranya kasihnya, kemurahan, kebaikan, anugerahnya Tuhan selalu menyertai saudara sekalian dan saya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, Maranatha, untuk menjemput saudara dan saya masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Dan tidak ada satu orang pun dari kita yang tertinggal. Agar engkau dan saya menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Duduk di ruang Maha Kudus seperjamuan, menikmati indahnya kerajaan sorga. Setiap kita yang diberkati yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus.